Baik, Bu, izin mulai. Pajak adalah salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi negara. Dan di balik setiap aturan pajak, ada kontribusi nyata kita sebagai wajib pajak. Bayangkan, setiap kita melakukan transaksi tertentu, ada bagian dari uang kita yang dialokasikan untuk pembangunan negara. Inilah yang disebut dengan PPh Pasal 22. Pajak penghasilan Pasal 22 merupakan sebuah instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai penggalang dana negara, tapi juga sebagai alat untuk mendorong kepatuhan dan menjaga keseimbangan perekonomian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Karisma Brindawati, Sabina Azahra, dan Firda Aulia. Di sini kami akan memaparkan tentang pajak penghasilan PPh Pasal 22. Oke, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu garis besar dari PPh Pasal 22 ini sendiri. Di sini ada beberapa outline. Yang pertama adalah definisi dan dasar hukum dari PPh Pasal 22, objek PPh Pasal 22, pengecualian PPh Pasal 22, pemungut PPh Pasal 22, tarif PPh Pasal 22 import, kelompok objek pajak PPh 22 import, dan beberapa contoh dari perhitungan kelompok objek tarif PPh Pasal 22. Ada contoh perhitungan juga, tata cara penyetoran, pemungutan, bukti pemungutan atau SSP, dan kewajiban pelaporan. Untuk pengenalan dari PPh Pasal 22 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini yang pertama, pembahasan pertama itu ada definisi. Jadi, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 itu adalah jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan tertentu ataupun perusahaan milik negara atas kegiatan tertentu seperti misalkan perdagangan barang, impor, atau pembelian barang yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD. Nah, PPh pasal 22 ini ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kebutuhan wajib pajak dan juga kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dengan lebih efisien pada tahap awal distribusi barang. Selanjutnya di sini itu ada dasar hukum. Dasar hukumnya itu yang pertama ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 PMK titik 010 2015 tentang perubahan atas PMK nomor 34 PMK titik 010 2017. Jadi PMK ini mengatur tarif pemungutan PPh pasal 22 untuk transaksi tertentu seperti misalkan kegiatan impor ataupun ekspor. Yang kedua itu ada dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 34 PMK 010 2017 dengan tata cara pemungutan, penyetoran dan juga pelaporan pajak penghasilan pasal 22. Eh, jadi PMK peraturan ini memberikan pedoman mengenai prosedur pemungutan, penyetoran, dan juga pelaporan PPh pasal 22 oleh pihak yang berkewajiban. Selanjutnya itu ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi UU ini tuh merupakan payung hukum utama untuk pengenaan pajak penghasilan, termasuk di dalamnya itu ada PPh pasal 22. Yang terakhir itu di sini ada dasar hukum peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan juga kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jadi peraturan pemerintah ini tuh mengatur ketentuan lebih rinci, lebih jelas gitu tentang mekanisme pemungutan PPh pasal 22. Boleh di next. Nah, di sini ada objek pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 34 PMK 010 2017. Yang pertama itu ada impor dan impor dan ekspor barang. Yang kedua itu ada pembelian barang bendahara atau KPA. Yang ketiga ada pembelian barang untuk DJPB, BUMN atau BUMD. Yang keempat itu ada pembelian barang oleh badan usaha tertentu. Yang kelima ada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh rekanan. Selanjutnya itu ada penjualan hasil produksi kepada distributor. Selanjutnya ada penjualan
kendaraan bermotor, ada penjualan migas, ada emas perhiasan atau emas batangan, dan terakhir itu ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sesuai yang dijelaskan oleh Firda tadi, jadi ada beberapa objek pajak dan itu sudah diatur dalam PMK nomor 34. Nanti teman-teman boleh searching melalui Google Chrome, ada lampirannya sendiri dan diatur. Untuk pengecualian pajak PPh pasal 22, ini yang pertama adalah impor barang yang tidak terutang PPh. Tapi untuk impor barang yang tidak terutang PPh ini wajib disertai oleh surat keterangan bebas PPh pasal 22 dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua adalah impor sementara dan impor kembali atau reimpor. Yang ketiga, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan PPN. Impor emas batangan yang akan diproses. Jadi, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Dan yang terakhir adalah pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Untuk Untuk pengumat PPh pasal 22 ini sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea Cukai, Bendahara Pengeluaran, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, badan atau industri atau badan usaha yang ditunjuk oleh peraturan atau kementerian yang berlaku, Bendahara Pemerintah dan KPA, dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 22. Jadi ada beberapa objek dari PPh pasal 22. Salah satunya adalah import. Jadi PPh pasal 22 atas kegiatan impor ini dipungut oleh Bank Devisa dan DJPC. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Untuk dasar pengenaan pajaknya ini sendiri dihitung dari nilai impor dikalikan dengan tarif pajak. Tarif pajaknya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan untuk mencari nilai impor, ini kita harus mencari CIF-nya dulu atau Cost Insurance Break, ditambahkan dengan bea masuk dan ditambahkan dengan pungutan lain peraturan kepabeanan jika ada. Ini ada beberapa kelompok objek tarif PPh pasal 22 import. Yang pertama adalah objek pemotongan barang tertentu. Ini tarif PPh pasal 22-nya 10% dikalikan dengan nilai impor. Untuk barang tertentu lainnya 7,5% dikalikan dengan nilai impor. Lalu untuk kedelai, gandum, dan terigu 0,5% dikalikan dengan nilai impor. Lalu selain barang yang disebutkan dalam objek pemotongan di atas, tarif PPh-nya untuk yang menggunakan angka pengenal importir itu adalah 2,5% dikalikan dengan nilai impor. Untuk yang tidak menggunakan angka pengenal importir, tarif PPh-nya adalah 7,5% dikalikan dengan nilai impor. Dan barang yang tidak dikuasai atau yang dilelang itu 7,5% dikalikan dengan harga lelang. Untuk lampiran barang tertentu dan barang tertentu lainnya ini terlampir dalam link berikut ini. Oke, jadi ini adalah lampiran dari barang tertentu dan barang tertentu lainnya. Jadi untuk menentukan tarif pajak yang sesuai kita PMK ini dalam lampiran satu dan lampiran 2. Untuk lampiran satu adalah barang tertentu dan untuk lampiran 2 adalah barang tertentu lainnya. Oke, selanjutnya ada contoh perhitungan dari PPh pasal 22 atas impor barang. Ini contoh soalnya PT Air Langga ialah importir dan memiliki angka pengenal importir. Pada bulan Desember melakukan kegiatan impor pakaian selam dari Jepang dengan harga 120.000 dolar. Ke daerah persen dimasukkan oleh ini hasilnya 7.000. Selanjutnya ini ada contoh soal PPh pasal 22 impor. PT Abdijaya mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 PMK 10 tahun 2016.
Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuk sebesar 10% dan biaya masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut di Ditjen Bea Cukai adalah di sini ada cara perhitungannya. Yang pertama diketahui harga fakturnya itu 500.000 US dollar, biaya asuransinya itu 3% dikali 500.000 sama dengan 15.000 US dollar, biaya angkutnya itu 5% dikali 500.000 sama dengan 25.000 US dollar. Untuk cost insurance dan freight-nya itu didapatkan dari harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut sama dengan 500.000 ditambah 15.000 ditambah 25.000 sama dengan 540.000 US dollar. Untuk CIF-nya dalam rupiah itu Rp540.000 dikali Rp14.550 sama dengan Rp7.857.000.000. Untuk biaya masuknya itu 10% dikali 7.857.000 sama dengan 785.700.000. Untuk biaya masuk tambahan itu 6% dikali Rp7.857.000.000 sama dengan Rp471.420.000. Dan nilai impornya itu didapatkan dari CIF dalam rupiah ditambah biaya masuk tambahan sama dengan 7.857.000.000 ditambah 785.700.000 ditambah 471.420.000 sama dengan Rp9.114.120.000. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh perhitungan jika PT Abdi Jaya memiliki angka pengenal impor atau API. Maka perhitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut. Rumusnya itu tarif PPh pasal 22 memiliki angka pengenal impor dikali nilai impor. Jadi 2,5% dikali 9.114.120.000 sama dengan Rp227.853.000. Untuk selanjutnya ini ada contoh perhitungan jika PT Abdi Jaya tidak memiliki angka pengenal impor atau API. Maka perhitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut. Rumusnya itu tarif PPh pasal 22 tidak memiliki angka pengenal impor dikali nilai impor. Jadi 7,5% dikali 9.114.120.000 sama dengan 683.559.000. Oke, mohon maaf, saya izin melanjutkan. Untuk tarif selanjutnya adalah tarif PPh pasal 22 pembelian barang bendahara atau KPA. Dan ketentuan dari pembelian barang bendahara atau KPA ini ialah dikenakan tarif pajak jika di atas 20 juta. Jika di bawah 2 juta, maka tidak dikenakan tarif pajak. Dan ada pengecualian untuk PPh pasal 22 pembelian barang bendahara ialah pembayaran untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, dan pos, air, dan listrik. Lalu untuk penggunaan dana BOS serta pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah. Di sini dikenakan tarif sebesar 1,5% dikali DPP exclude PPN. Untuk selanjutnya ini ada contoh perhitungan PPh pasal 22 pembelian barang bendahara atau KPA. Di sini PT Erlangga menjual komputer ke Pemda Jakarta dengan nilai sebesar 16.500.000 termasuk PPN. Pembayaran dilakukan oleh bendahara Pemda Jakarta dengan menggunakan dana APBD. Hitunglah PPh pasal 22. Di sini dasar pengenaan pajaknya itu gross cost tidak termasuk PPN. Jadi 100 dibagi 111 dikali 16.500.000 sama dengan 14.864.865. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 22-nya itu 1,5% dikalikan 14.864.865. Hasilnya adalah 1.635.135. Lalu di sini ada tarif PPh 22 pembelian barang usaha oleh badan usaha tertentu. Di sini ketentuannya itu pembelian barang di atas 10 juta akan dikenakan pajak, kecuali pembayaran untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, air, dan listrik. Lalu untuk penggunaan dana BOS, pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah, serta pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan oleh badan yang mendapatkan penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Untuk tarif pengenaan pajaknya ialah 1,5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sudah exclude PPN. Untuk contoh soalnya ialah sebagai berikut. Bank BUMN melakukan transaksi berikut. Yang pertama adalah membeli makanan siap saji dari restoran secara tunai untuk keperluan rapat seharga 5 juta, membeli bensin untuk keperluan kendaraan dinas seharga 4 juta, dan membeli benda pos sebesar 3 juta dari kantor pos. Dan yang terakhir adalah membeli secara tunai ATK seharga 30 juta belum termasuk PPN. Maka hitung PPh pasal 22-nya. Untuk nilai pembelian sebesar 5 juta, ini kan masih di bawah 10 juta, sehingga tidak ada pemungutan PPh pasal 22. Dan untuk pembelian BBM dan benda pos, tidak dipungut PPh pasal 22 seperti ketentuan berikutnya. Lalu untuk pembelian ATK 30 juta dipungut karena melebihi ketentuan yang ditentukan yaitu pembelian barang di atas 10 juta. Karena 30 juta, maka PPh pasal 22-nya ialah 1,5% dikalikan dengan DPP yaitu 30 juta. PPh pasal 22-nya adalah 450.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada tarif PPh 22 pemungut lainnya. Di sini ada 4 jenis PPh 22. Yang pertama itu ada semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Di sini kan kelihatan ya tarifnya itu berbeda-beda. Untuk kertas itu 0,1% dikali DPP PPN. Untuk semen 0,25% dikali DPP PPN. Untuk baja 0,3% dikali DPP PPN dan untuk otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada BBM, BBG, dan pelumas. Di sini juga tarifnya berbeda-beda. Yang pertama itu untuk bahan bakar minyak, kalau dari SPBU Pertamina dikenakan 0,25% dikali penjualan. Dari SPBU bukan Pertamina 0,3% dikali penjualan. Lalu pihak selain A dan B dikenakan 0,3% dikali penjualan. Nah, yang kedua itu ada bahan bakar gas dikenakan 0,3% dikali penjualan. Lalu yang ketiga, pelumas gas exclude PPN itu 0,3% dikali penjualan. Untuk jenis yang ketiga itu ada dari hasil hutan, kebun, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, semuanya itu dikenakan tarif 0,25% dikali harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Untuk jenis yang keempat itu ada pembelian minerba atau mineral dan batu bara dari pemegang izin usaha pertambangan. Itu dikenakan tarif 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Jadi, nah, di sini ada contoh perhitungan jenis yang pertama itu terkait dengan tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha tertentu kepada distributor. Di sini PT Erlangga menjual semennya secara tunai kepada distributor PT Brawijaya senilai 10 miliar. Tadi kan ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan kalau jenis yang pertama itu kan ada berbagai macam ya. Terus tarifnya juga berbeda-beda karena di sini PT Erlangga menjual semen jadi tarif yang dikenakan itu 0,25%. Jadinya 0,25% dikali 10 miliar hasilnya 25 juta. Boleh di next. Selanjutnya ini ada contoh yang kedua terkait tarif PPh 22 atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas. Nah, di sini PT SPBU merupakan sebuah perusahaan yang bergerak sebagai penyalur SPBU Pertamina. Dan perusahaan tersebut membeli BBM dari PT Pertamina senilai 1 miliar pada 7 Juni 2016. Di sini diminta hitung PPh pasal 22 juga. Tadi kan juga yang jenis kedua ini kan ada 3 macam itu ya. Terus tarifnya berbeda-beda juga. Nah, karena di sini PT SPBU sebagai penyalur dari Pertamina atau membeli langsung dari Pertamina, maka dikenakan tarifnya 0,25%. Jadi 0,25% langsung dikali dengan 1 miliar.
Jadi 22-nya itu ada 2.500.000. Boleh di next. Nah, di sini itu ada jenis yang ketiga, tarif PPh 22 atas penjualan hasil hutan, kebun, pertanian, peternakan, dan perikanan. Di sini Sarden merupakan sebuah industri pengalengan ikan dan perusahaan tersebut membeli bahan untuk keperluan industri dari Sivikanku senilai 2 miliar pada 5 Oktober 2016. Di sini cara menghitung PPh pasal 22-nya itu langsung dikali 0,25% karena untuk semua hasil hutan, kebun, tani, ternak, dan ikan itu tarifnya 0,5%. Langsung aja dikali 2 miliar, ketemu hasilnya itu 5 juta untuk PPh pasal 22-nya. Nah, yang terakhir ini ada jenis yang keempat itu tarif PPh 22 atas pembelian mineral batu bara dari pemegang izin usaha pertambangan. Di sini PT Helgamo membeli batu bara dari PT Baraku senilai 5 miliar pada Agustus 2016. Cara penghitung PPh pasal 22-nya juga langsung 1,5% kali 5 miliar. Karena kan tadi untuk hasil minerba kan tarifnya sama semua ya. Jadi 1,5% dikali 5 miliar. 5 miliar hasilnya 75 juta untuk PPh pasal 22. Nah, selanjutnya tarif pasal 22. Di sini tuh ada dua jenis, ada emas perhiasan, lalu ada emas batangan yang dikenakan itu sama 0,25% dari harga jual emas perhiasan atau harga jual emas batangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 03 tahun 2023. Di sini ada contoh perhitungannya. Di sini diketahui PT Emasku merupakan perusahaan yang memproduksi emas batangan. PT tersebut menjual emas batangan kepada PT Berkilau dengan harga jual 200 juta pada 5 Mei 2017. Di sini cara menghitung PPh pasal 22-nya itu 0,25% dikali 200 juta. Ketemu hasilnya 500.000 untuk PPh pasal 22-nya. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, saya izin melanjutkan. Slide selanjutnya ini ada tarif PPh pasal 22 penjualan barang sangat mewah. Yang pertama itu ada pesawat terbang pribadi dan juga helikopter pribadi dikenakan tarif 5% dikali dengan harga jual, itu tidak termasuk dengan PPN dan juga PPBM. Yang kedua itu ada kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Itu dikenakan tarif 5% dikalikan dengan harga jual, tidak termasuk dengan PPN dan juga PPNBM rumah beserta tanahnya, dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, yaitu dikenakan tarif 1% dikalikan dengan harga jual, tidak termasuk PPN dan juga PPNBM. Selanjutnya itu ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi dikenakan tarif 1% dikalikan dengan harga jual, tidak termasuk PPN dan juga PPNBM. Selanjutnya itu ada kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, dan juga minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc dikenakan tarif 5% dikalikan dengan harga jual, tidak termasuk PPN dan juga PPNBM. Yang terakhir itu ada kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc dikenakan tarif 5% dikali harga jual, tidak termasuk PPN dan juga PPNBM. Boleh di next. Oke, di sini ada contoh transaksinya dari tarif PPh 22 atas penjualan barang sangat mewah. Di sini contoh soalnya yaitu
PT AAA merupakan perusahaan pengembang Recording in properti progress. yang menjual apartemen dengan nilai 50 miliar kepada CCC. Harga jual ini tidak termasuk dengan PPN dan juga PPNBM. Diminta hitunglah PPh pasal 22-nya. Nah, untuk perhitungannya itu jadi kan di penjelasan sebelumnya kalau untuk apartemen, kondominium dan sejenisnya itu kan dikenakan dengan harga jual lebih dari 30 miliar itu dikenakan tarif PPh-nya itu 1%. Jadi untuk perhitungannya itu 1% langsung dikalikan dengan 50 miliar, hasilnya itu 500 juta untuk PPh pasal 22-nya. Oke. Selanjutnya ini ada tarif PPh pasal 22 ekspor. Jadi ekspor barang-barang PPh pasal 22 yaitu berupa barang komoditas. Barang komoditas itu bisa berupa komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan juga mineral bukan logam. Nilai ekspor tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor Free on Board FOB. Jadi tarif pajaknya itu untuk ekspor komoditas itu dikenakan 1,5% dikalikan dengan nilai ekspor. Boleh di next. Oke, di sini ada contoh transaksinya dari PPh pasal 22 ekspor barang. Di sini PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan juga mineral bukan logam. Contohnya itu di sini PT Eksporku adalah sebuah perusahaan eksportir mika dalam bentuk lembaran sesuai dengan lampiran 4 PMK 34 2017. Perusahaan melakukan ekspor mika dengan nilai ekspor di pemberitahuan pabean ekspor sebesar 100 juta. Nah, di sini dimintanya itu hitunglah PPh pasal 22 atas ekspor tersebut. Di sini untuk perhitungannya itu sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kalau untuk ekspor barang ini dikenakan tarif 1,5%, jadi perhitungannya itu 1,5% dikalikan dengan nilai ekspor. Nilai ekspornya itu 100 juta. Jadi 1,5% dikalikan dengan 100 juta sama dengan 1 juta 500 rupiah. Jadi kayak gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, sini ada tata cara penyetoran. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Boleh di next. Di sini ada pemungutan PPh 22. Jadi PPh pasal 22-nya itu harus disetor pada hari yang sama ke bank persepsi atau kantor pos dan giro. Dan SSP diisi oleh rekan yang membayar PPh pasal 22 dan ditandatangani oleh bendahara. Boleh di next. Di sini ada bukti pemungutan atau SSP. Jadi kan seperti yang kita tahu, SSP itu merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Boleh di next. Bukti pemungutan atau SSP ini kan ada 5 lembar. Yang pertama itu untuk wajib pajak, yang kedua itu untuk KPP melalui KPPN, lembar ketiga itu untuk KPP sebagai lampiran SPT masa bendahara,
Lembar keempat untuk kantor penerima pembayaran dan lembar yang kelima itu untuk pemungut PPh pasal 22. Nah, sini ada kewajiban pelaporan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur agen. Boleh di next. Di sini ada referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi. Oke, teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Yang pertama ada Novia, boleh Novia dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Saya Novia Ramasakti dari kelompok 2 izin bertanya. Apakah dampak dari penerapan PPh pasal 22 terhadap arus kas perusahaan yang terlibat dalam transaksi barang impor dan perdagangan? Terima kasih. Terima kasih Novia atas pertanyaannya. Kami izin tampung dulu. Selanjutnya ada Sabila, boleh dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 3 atas pemaparannya. Saya Sabila Fazarianti dari kelompok 2 izin bertanya, dalam hal audit pajak, bagaimana PPh pasal 22 ini diperiksa oleh otoritas pajak dan apa sih kesalahan umum yang ditemukan pada perusahaan terkait pasal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sabila atas pertanyaannya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, mungkin satu lagi kali ya dari Septia dipersilakan mengajukan pertanyaannya. Oke, makasih dari kelompok yang udah mengizinkan saya untuk bertanya. Sini saya izin bertanya terkait materi yang udah dipaparkan tadi. Makasih juga udah ngaparin materi yang berguna banget buat kita. Jadi pertanyaan itu, dalam situasi apa sih PPh pasal 22 itu dapat menyebabkan masalah pajak ganda bagi wajib pajak dan bagaimana cara mengatasinya? Jelas tidak? Jelas, terima kasih Septia pertanyaannya. Baik, Ibu Santi, nanti kami akan menambahkan dan memperbaiki apa yang kurang dalam presentasi kami. Kami izin mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan dari teman-teman kelas. Kami izin meminta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Novia, yaitu untuk pertanyaannya, apa dampak dari penerapan PPh pasal 22 terhadap arus kas perusahaan yang terlibat dalam transaksi barang impor dan juga perdagangan? Jadi, penerapan PPh pasal 22 itu dapat mengurangi arus kas jangka pendek perusahaan karena pajak ini harus dibayarkan di awal transaksi seperti impor barang. Itu juga bisa dapat menambah beban biaya dan juga mempengaruhi likuiditas perusahaan. Akan tetapi, PPh pasal 22 itu dapat dikreditkan sebagai pajak penghasilan di akhir tahun sehingga dapat mengurangi beban pajak tahunan. Terus juga perusahaan itu perlu mengelola arus kas dengan lebih ketat untuk dapat memastikan dari ketersediaannya dana. Bagi importir, PPh pasal 22 itu dapat meningkatkan harga jual barang yang bisa mengurangi dari daya saing produk. Bagaimana Novia? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Firda dan kelompok 3. Oke, sama-sama.
Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Sabila. Tadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana PPh pasal 22 diperiksa oleh otoritas pajak dan kesalahan apa yang umum ditemukan dalam pengauditan pajak 22. Jadi, otoritas pajak itu biasanya membutuhkan beberapa dokumen tertentu, yaitu contohnya adalah SSP. Apakah SSP-nya itu sudah dibuat dengan benar? Jumlah pajak yang distor apakah sudah sesuai dengan perhitungan dan apakah sudah distorkan secara tepat waktu, dan untuk bukti pemotongannya apakah bukti pemotongan itu sudah diterbitkan sesuai dengan ketentuan kayak aspek lengkapannya apakah sudah namanya sudah lengkap, NPWP, jumlah pajak yang dipotong dan tanggal pemotongannya. Lalu yang perlu diperhatikan adalah perhitungan pajak yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya kayak tarif pajak, apakah tarif pajaknya sudah benar, apakah dasar pengenaan pajaknya sudah sesuai. Untuk segi pencatatannya sendiri, eh, ini kan biasanya dari perusahaan ya. Apakah perusahaannya tuh telah mencatat seluruh transaksi secara lengkap dan benar dalam buku besar ataupun record lainnya ataupun buku lainnya. Dan apakah pencatatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk pelaporannya sendiri memperhatikan aspek apakah eh, SPT masa PPh pasal 22-nya sudah dilaporkan secara tepat waktu atau belum. Lalu untuk kesalahan yang biasa ditemukan atau umum ditemukan dalam pemeriksaan PPh pasal 22 biasanya ada kesalahan dalam menerapkan tarif pajak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, banyak sekali tarif pajak dan itu dibedakan menurut jenis objeknya. Jadi perlu untuk betul-betul memperhatikan barang apa kita yang sedang kita kenakan tarif pajak itu. Jangan sampai ada kesalahan dalam perhitungan. Dan biasanya ada kesalahan dalam pencatatannya tidak lengkap atau tidak benar. Lalu kayak terlambat melaporkan SPT masa PPh pasal 22. Dan mungkin banyak yang ditemukan itu data yang dilaporkan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya gitu. Tidak memiliki bukti potong atau SSP dan lain sebagainya. Dan untuk menghindari daripada kesalahan-kesalahan berikut, perlu untuk perusahaan ini memahami beberapa ketentuan perpajakan terkait PPh pasal 22, harus mencatat semua transaksi yang dikenakan PPh pasal 22 secara lengkap dan benar, dan pastikan bukti potong dibuat sesuai dengan ketentuan, dan tentunya yang paling terpenting adalah setorkan pajak yang telah dipotong secara tepat waktu gitu. Kalau ada keraguan, sebaiknya dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang berpengalaman. Apakah sudah terjawab, Sabila? Sudah, terima kasih Karisma dan teman-teman kelompok 3. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Septi terkait dengan PPh pasal 2 tadi dapat menyebabkan masalah pajak ganda dalam situasi apa gitu kan, dan bagaimana cara mengatasinya. Kan PPh pasal 22 itu kan terkait dengan impor dan ekspor ya. Tentu nanti ada situasi di mana apa di mana wajib pajak akan dikenakan pajak yang double, seperti yang sudah kita ketahui aja kan pasti ada orang yang sering beli barang impor ya. Nah, di barang impor tersebut kan tentunya ada pajak yang sudah dikenakan oleh negara lain. Nah, dari negara lain itu kan termasuk pajak ekspor ya. Nah, terus pas kita beli barang tersebut, nanti di bea cukai juga kita kena pajak kan. Jadi itu situasi di mana wajib pajak terkena pajak yang berganda, atau misalkan nih kayak toko-toko baju yang jual barang-barang impor kan, dia mengimpor barang itu udah kena pajak kan, terus nanti pada saat menjual barang juga dikenakan pajak, jadi pajaknya kan double gitu. Terus cara mengatasinya itu bisa dengan memanfaatkan skema tax
tax credit atau pengurangan pajak atas pajak yang telah dibayarkan di negara lain, atau wajib pajak bisa mengkreditkan PPh pasal 22 yang telah dipungut sebagai kredit pajak saat menghitung pajak penghasilan tahunan mereka sehingga tidak terjadi pembayaran pajak ganda, atau juga bisa melakukan pengajuan restitusi pajak jika pajak yang dipungut sekiranya berlebihan atau terdapat kelebihan pembayaran pajak akibat pemungutan ganda. Nah, kira-kira seperti itu, Sep. Apakah sudah terjawab? Baik, terjawab. Iya, Terima aku kasih lanjut kelompok. bacanya aja ke sini. Oke, karena sesi pemaparan materi sudah selesai dan sesi diskusi juga sudah terjawab eh, oleh rekan-rekan dari kelompok, kami izin menutup presentasi pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Irhas.